Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai janji Allah melalui sholat tahajud bagi hambanya. Saudara-saudariku yang mulia, jangan malas untuk mengerjakan sholat tahajud, karena janji Allah itu benar. Allah akan mengangkat kedudukan kita ke maqam dan derajat terpuji tatkala kita bergegas melaksanakan salah satu ibadah utamanya, yakni sholat tahajud. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Saudara-saudariku yang mulia, wahai jiwa-jiwa perindu ampunan Allah Azza wa Jalla, Zat Sang Maha Pengampun, ketahuilah bahwa pada tiap malam Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menyeruku, aku akan perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa meminta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai jiwa-jiwa yang tidur, bangunlah. Jangan sia-siakan malammu hanya dengan tidur. Bangunlah sesaat dan mulai melawan diri untuk bangun dari kenyamanan tempat tidur. Bangunlah sesaat dan kerjakanlah sedikitnya 2 rakaat sholat tahajud, karena ada banyak manfaat dan keberkahan yang terkandung di dalam proses dan nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Saudara-saudariku yang mulia, wahai jiwa-jiwa yang malas, bangkitlah. Tetaplah bangun walaupun susah payah untuk menjalankannya. Bangun dengan susah payah dan meniatkan untuk melaksanakan sholat tahajud menjadi satu kemuliaan yang amat besar, karena ia mampu menghidupkan hati yang mati, membangkitkan semangat diri dalam mengawali aktivitas pagi, mendekatkan diri pada Ilahi, menghapus dosa yang telah terjadi, serta menjadi wasilah mustajabnya doa-doa. Doa yang dipanjatkan di waktu tahajud adalah ibarat anak panah yang tepat mengenai sasaran. Imam Syafi'i. Wahai jiwa-jiwa yang gelisah, bersegeralah. Setiap kali di awal hari Allah menanti dan menunggumu. Percayalah, setumpuk kesedihan hidup, setumpuk pedihmu, segudang keinginan dan harapan, dan segala keluh kesah akan terjawab di heningnya malam dengan suara alam penuh syahdu waktu sepertiga malam. Hampiri malam-malammu dengan keheningan dalam hati, dengan iman dalam diri, iman yang tulus dari lubuk hati, mengharap ridho pada Sang Pencipta. Lakukan sholat
seolah-olah ini adalah malam terakhir bagi diri. Apalagi sholat tahajud, yakni sholat sunnah terbaik setelah sholat fardu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Al-Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, sholat malam merupakan sarana dan wasilah bagi hamba dalam mengatasi masalah diri dan hati, terutama menghapus dosa yang sudah teramat banyak dalam diri. Bukan hanya cukup sampai di sini, ketenangan dalam sholat malam yang syahdu juga menjadi wasilah dalam menenangkan hati, membersihkan jiwa yang gundah gulana, dan takarub yang paling efektif. Sholat malam juga menjadi pengobat diri paling mujarab, obat paling segala macam penyakit hati, berbagai macam kegundahan diri, kegelisahan, kesedihan, kemarahan, keterasingan, keputusasaan, dan masalah berat kerohanian lainnya. Ia adalah ruang wasilah, bahkan tiket untuk meraih jalan keberkahan yang menghantarkan kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia, serta yang paling utama adalah tiket dalam memudahkan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan serta kemuliaan di sisinya. Selain mendapatkan kedudukan dan derajat yang mulia di akhirat kelak, orang-orang yang berkenan dengan ikhlas menjalankan sholat tahajud, maka akan Allah limpahkan keridhaan dan keberkahan kedudukan yang mulia di atas bumi. Saudara-saudariku yang mulia, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim Hasan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bila kita memahami, mengetahui keutamaan dan melaksanakan dan menjalankan sholat sunnah lail atau tahajud, pasti dengan kesadaran dan mengandalkan logika sederhana, kita tidak akan rela jika harus meninggalkan sholat malam. Tidak ada satupun jamuan dan hidangan terindah yang diadakan kecuali di sepertiga malam terakhir. Sebagai umpama, bila mana kita dijamu dan disambut oleh pejabat, penguasa negeri, atau bahkan orang penting dalam nomor satu di negeri kita, sudah pasti kita senang dan bahagia. Nah, saudara-saudariku yang mulia, ini apalagi yang langsung menjamu adalah bukan hanya penguasa negeri, melainkan penguasa langit dan bumi yang langsung akan menjamumu. Masya Allah. Maka sudah sepatutnya diri ini mengkhususkan untuk menyediakan sebagian dari malam kita untuk sang pemilik hidup kita, karena sholat malam adalah lapangan bandara bagi setiap insan yang memiliki mimpi-mimpi dan cita-cita yang tinggi. Dan di waktu sepertiga malam adalah waktu istimewa dan terbaik, dambaan bagi ahli ibadah dalam mencari bekal yang terbaik guna mengurangi setiap hambatan dan ujian lautan hidup. Saudara-saudariku yang mulia, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan bahwasannya sholat malam merupakan sholat para nabi dan rasul, juga menjadi bagian terindah bagi kebiasaan setiap orang yang saleh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukan sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Saudara-saudariku yang mulia, banyak orang yang membicarakan tentang Allah
tetapi sedikit sekali yang mau berbicara kepada Allah, bahwa serta tahajud dan doamu ke dalam hidupmu, dan berbicaralah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang mulia, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hidayah, keistiqomahan kita, mengaruniakan keberkahan dan keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita perbuat. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan pada Allah agar kita terhindar dari fitnah dan syubhat akhir zaman yang marak hadir di sekitar lingkungan kita, terutama maksiat yang diumbar dan dosa-dosa yang ditampakkan. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, semoga Allah senantiasa menjaga agar kita semakin bertakwa, mengimani setiap syariat dan sunnah Nabi, serta menjadi manusia bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, dan dimudahkan serta dimampukan dalam menjaga niat diri, ikhlas dalam diri. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, itulah tadi pembahasan mengenai janji Allah melalui sholat tahajud bagi hambanya. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat yang benar datangnya dari Allah. Yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.